Part 20. Cemburu. Tania merasa menjadi wanita paling beruntung karena memiliki suami seperti Al. Keromantisan dan kemesraan yang diberikan laki-laki itu membuatnya seakan-akan terbang melayang tanpa batas. Dia ingin mengatakan pada dunia bahwa hidup itu sangat indah. Al bukan lagi sosok yang dia benci karena sikap yang ditunjukkan laki-laki itu sungguh bertolak belakang dengan yang dulu. Sekarang Al berubah menjadi sosok yang sangat sabar dan mengalah dalam menghadapi istri tercinta. Tania berjanji pada diri sendiri akan berusaha menjadi istri yang selalu mencintai dan menyayangi suami. Dia ingin menunjukkan bahwa dirinya memang pantas sebagai pendamping hidup yang memberikan kebahagiaan kepada Al. Sementara itu, Al kini sudah tiba di kantor. Dia sedang berbincang dengan ayahnya mengenai pekerjaan. Pak Rama melihat pancaran kebahagiaan dari wajah putranya. Dia sangat tahu kalau Al kini tengah berbahagia atas kehamilan Tania. Santai aja dulu kerjanya. Papa tahu saat ini hatimu sedang berbunga-bunga. Pak Rama memegang pundak anaknya. Iya, Pak. Al masih merasa seperti mimpi karena sebentar lagi akan menjadi seorang ayah. Al bersemangat mengucapkan rasa bahagianya. Gak nyangka karena akan punya anak dari bungsu bebuyutan ya. Pak Rama mengingatkan Al pada masa lalu sambil tersenyum. Iya, Pak. Ternyata wanita yang dulunya paling Al benci akan melahirkan anak Al. Laki-laki itu mengingat seperti apa kebenciannya dulu kepada Tania. Ya, itulah kenyataan, Al. Walaupun dulu kamu sangat membenci Tania, tapi Papa dan Mama sangat menyayanginya. Satu hal yang harus kamu ketahui, Papa dan Mama tahu seperti apa hubungan pura-pura yang kalian ciptakan sebelum akhirnya kamu dan Tania benar-benar saling mencintai. Al terkejut mendengar penuturan ayahnya. Selama ini, Al dan Tania tidak pernah tahu bahwa ternyata Pak Rama dan Bu Sinta menyadari sandiwara pernikahan yang dulu mereka jalankan. Al dan Tania merasa sangat yakin kalau orang tua mereka percaya dengan kemesraan pura-pura yang ditunjukkan. Mama panggilin dokter ya sayang, untuk memeriksa kandungan kamu. Bu Sinta memberikan saran kepada menantunya. Iya mah, Tania menerima apa yang disarankan ibu mertuanya. Oh iya, sebaiknya Mama telepon mama kamu tentang kehamilan kamu sekarang. Baik mah. Bu Sinta akhirnya menghubungi orang tua Tania dan memberitahukan tentang kehamilan sang menantu. Bu Pita yang mengetahui putri bungsunya sedang mengandung saat ini merasa sangat bahagia dan terharu. Bu Pita sangat bersyukur karena anak bungsunya telah menerima Al sebagai suami walaupun awalnya sangat membenci laki-laki itu. Wanita parubaya tersebut bangga dengan perubahan sikap anak yang menurutnya egois dan sangat manja. Sementara itu, dokter yang dihubungi Bu Sinta telah tiba. Dia langsung memeriksa kondisi kandungan Tania. Usia kehamilan wanita cantik itu kini memasuki 10 minggu. Tania sangat bahagia menyadari ada nyawa yang harus dia jaga dalam rahimnya. Setelah pemeriksaan selesai, dokter itu akhirnya pulang. Sedangkan Tania memilih beristirahat di kamar. Dia segera meraih ponsel dari nakas dan mencari nama suaminya di layar. Tania ingin memberitahukan usia kehamilannya kepada Al. Assalamualaikum sayang. Al menjawab panggilan masuk dari istrinya. Waalaikumsalam. Tania membalas salam dari suaminya. Pasti istriku kangen nih. Baru beberapa jam gak ketemu, tapi udah rindu ya sayang. Seperti biasa, Al selalu saja menggoda istrinya. Mulai lagi deh, percaya dirinya tingkat tinggi. Masih belum mau ngaku juga sayang. Pak Rama yang mendengar pembicaraan Al di telepon hanya bisa tersenyum melihat tingkah putranya itu. Nyebelin kamu Al, aku tutup teleponnya nih. Tania kesal dengan tingkah suami yang sering mengundang amarahnya. Jangan sayang, aku minta maaf, jangan tutup teleponnya. Pak Rama akhirnya keluar dari ruangan Al sambil geleng-geleng. Aku telepon kamu untuk kasih tahu kalau usia kandunganku sekarang memasuki 10 minggu. Ternyata anakku udah mulai gede. Tania memberikan penjelasan kepada Al. Anak siapa sayang? Coba ulangi sekali lagi. Anakku. Dia juga anakku.
Memangnya kamu bisa hamil kalau bukan karena aku? Al tidak terima dengan pengakuan Tania. Iya deh, anak kita. Tania malas berdebat dengan Al. Itu baru benar sayang. Al tertawa kecil menghadapi kepolosan istrinya. Al, Tania kembali membuka suara. Apa sayang? Aku ngidam nih. Aku pengen makan ayam bakar bakso Solo. Nanti pulang kantor aku belikan ya sayang. Aku maunya harus ikut ke sana. Maksudnya mau makan di sana? Bukan, tapi ikut kamu ke sana. Nanti makannya di rumah. Oke sayang, besok kita ke sana ya. Besok juga Minggu, sekalian jalan-jalan. Terima kasih Al. Untuk apa? Karena kamu ngertiin aku. Itu sudah menjadi kewajibanku. Kamu gak perlu berterima kasih. Tania sangat bahagia dengan pengertian suaminya. Setelah pembicaraan selesai, mereka pun menutup telepon. Tania kembali membaca novel favoritnya, karya Nova Iren Saputra, yang selalu membuatnya senyum-senyum sendiri. Keromantisan Revan kepada Ratu mengingatkan dirinya akan cinta sang suami. Hari ini Minggu, Al menepati janjinya membawa Tania ke Bakso Solo, salah satu tempat makan di Tanjung Pinang. Menu yang disediakan ada beberapa macam, mie pangsit, ayam bakar, dan bakso. Banyak pengunjung memilih makan di tempat tersebut. Akan tetapi, berbeda dengan Tania. Oleh karena bawaan bayi, dia tidak ingin makan di sana. Wanita itu meminta Al memesan ayam bakar yang diinginkan, sedangkan dia memilih duduk di kursi yang sudah tersedia di Bakso Solo tersebut. Saat Al memesan menu yang Tania inginkan, tiba-tiba seorang laki-laki menghampiri tempat duduknya. Al memperhatikan tingkah orang yang akhirnya berjabat tangan dan berbincang dengan Tania. Al tidak terima dengan pandangan aneh yang ditunjukkan pria itu. Al segera melangkah menghampiri Tania setelah menyebutkan menu yang ingin dipesan. Dia sedikit menjauh dari tempat istrinya sambil mendengar pembicaraan yang tidak penting menurutnya. Al terlihat kesal dan tidak suka dengan laki-laki yang sedang bersama Tania. Kakak sama siapa kesini? Tanya Tania kepada Radit, kakak kelasnya, saat duduk di bangku SMA. Seperti biasa dari dulu, kakak tetap sendiri, Tan. Kamu kesini sama siapa? Radit bertanya balik kepada Tania. Aku sama suami. Kamu udah nikah, Tan? Radit terkejut mengetahui status temannya. Udah, Kak. Kenapa nggak ngundang kakak? Maaf, Kak. Aku kemarin hanya undang satu kelas aja. Kakak kelas nggak undang. Tania mengembangkan senyuman. Ternyata laki-laki beruntung itu telah mengalahkan kakak. Kamu dulu menolak kakak pasti demi dia. Tania hanya bisa tersenyum. Dia tidak ingin memberitahukan tentang hubungan sebenarnya dengan Al kepada temannya. Dia merasa kalau Radit tidak perlu tahu tentang pernikahannya dengan Al yang berawal dari perjodohan. Al yang mendengar percakapan Tania dan Radit sangat kesal dan cemburu. Akhirnya dia memilih kembali menanyakan menu yang sudah dipesan tadi. Ternyata pesanan sudah tersedia, lalu Al pun melakukan pembayaran. Al menghampiri Tania yang masih berbincang dengan Radit. Tania yang menyadari kehadiran Al langsung memperkenalkannya kepada temannya. Namun Al hanya memberikan senyuman simpul, lalu mengajak istrinya masuk mobil. Kamu kenapa sih, Al? Tanya Tania setelah mobil meluncur. Kamu yang kenapa? Al memberikan jawaban yang tidak Tania pahami. Sikap kamu itu aneh banget. Aku belum berpamitan ke Kak Radit, tapi kamu udah memintaku masuk mobil. Oh, masih pengen ngobrol sama dia ya? Kok kamu ngomongnya gitu? Kenyataannya kamu bahagia banget ngobrolnya. Aku gak ngerti dengan sikap kamu. Dia itu kakak kelasku dulu. Wajar kalau kami ngobrol. Kakak kelas yang cintanya pernah kamu tolak. Kenapa kamu bisa tahu? Kamu kaget karena aku tahu tentang hubungan kalian dulu. Tapi itu hanya masa lalu. Karena kenyataannya sekarang aku istri kamu, mengandung anak kamu. Tapi aku gak suka melihat kamu dengan laki-laki lain. Apalagi dia pernah memiliki perasaan lebih untukmu. Al menaikkan suara. Kamu jahat, Al. Tania langsung menangis mendengar suara keras suaminya. Al merasa bersalah karena telah menyebabkan istrinya menitikkan air mata. Dia segera menepi
lalu menghentikan kendaraan roda 4 miliknya. Al berusaha membujuk dan menenangkan Tania. Dia tidak ingin melihat wanita itu bersedih hanya karena dirinya. "Aku minta maaf sayang." Al memegang kedua pipi Tania. Tetapi isak tangis wanita itu makin meninggi. Dia sedih melihat sikap yang ditunjukkan suaminya. Apa yang akan Al lakukan untuk membujuk Tania?